Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani dari kelas non-reguler semester 3, NPM 7420120179. Mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ketiga mengenai hukum pidana lanjutan, bab 2 tentang penyertaan atau deal naming. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, deal naming, complicity, participation, dan lain-lain. Pengaturan penyertaan secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Yang kedua secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan adalah apabila satu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan, yang pertama ada plagen atau plager yang melakukan, yang kedua downplagen atau yang menyuruh melakukan, yang ketiga medplagen yang turut serta melakukan, yang keempat utlit locking yang membujuk atau menggerakkan, kemudian yang kelima yaitu megapletate yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan menurut KUHP 1, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu yaitu bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 67 KUHP. Yang kedua, menurut doktrin 1, jail standing foreman vandal naming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku pertanggungjawaban sendiri-sendiri atas perbuatannya yaitu bentuk 1 sampai dengan 3. On jail standing foreman vandal naming, poin kedua yaitu bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 sampai dengan bentuk 5. Bentuk 1 plager atau deader yang melakukan yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat disebut juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Satu, pandangan yang luas atau ekstensif yang berarti pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit, restriksif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku sama dengan deader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk 2 yaitu downplager atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara. Tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downplager mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Ada dua pihak yaitu pelaku langsung, manus ministra atau auctor materialis, dan pelaku tidak langsung atau manus domina atau auctor intellectualis. Kedua, dalam downplager terdiri ciri-ciri. A. Alat yang dipakai adalah manusia. B. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya pasal 44 KUHP. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa pasal 48 KUHP. Yang ketiga, adanya perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Adanya kekeliruan atau pemalsuan. Contoh, Rini disuruh oleh Ibu Kepsek untuk mengambil tas warna hitam, sedangkan warna hitam di sana ada dua, yaitu yang punya Ibu Yuni dan Ibu Peggy. Ternyata Rini membawa tas Ibu Yuni, sedangkan yang disuruh Ibu Kepsek membawa tas punya Ibu Peggy. Di sana ada kekeliruan. Tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti diisyaratkan dalam undang-undang. Dalam hal ini, orang yang disuruh bisa bebas dari delik selagi dia bisa membangun dan memberikan pernyataan, bahkan dia tidak mempunyai maksud sama sekali dalam melakukan perbuatan tersebut.
Bentuk 3, turut serta melakukan medpleger. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan medpleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan medpleger adalah: 1. Adanya kerjasama secara sadar, bewusst testament working, yaitu kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Contoh, Rini, Novita, dan juga Ros melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium. Dalam aksinya, Rini dan Novita yang mencongkel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Ros menunggu di mobil, dan ini adalah bentuk kerjasama secara sadar karena mereka melakukan perbuatan secara sadar. Yang kedua, adanya kerjasama secara fisik atau physical working. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Contohnya, Rini, Novita, dan Ros melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium, dan dalam aksinya Rini dan Novita yang mencongkel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Ros menunggu di mobil, dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Sekian review pertemuan ketiga hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.